Kan Pak Jokowi ini presiden waktu itu. Kemudian saat ini mantan presiden. Artinya sebagai pemimpin. Teman-teman ini rakyat. Apa susahnya sih sama rakyat, sama teman-teman Projo kan bisa tuh datang, diundang, ayo ngobrol. Diundang pasti datang kita. Saya menjadi sepakat ketika ini sudah menjadi polemik di publik, ya, ketika ini sudah rame dengan dipicu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang 3 bulan belakangan ini, ya jadi nggak apa-apa, silahkan laporan itu ditindaklanjutin, silahkan dilakukan klarifikasi, pemanggilan. Saya pun juga menghargai ketika Pak Jokowi bersikeras, kita hargai. Laporannya juga kita hargai, kan begitu. Nah maksud saya adalah tadi, kalau misalnya tadi diajak duduk bareng segala macam, saya yakin insya Allah mau. Seperti itu mau duduk bareng dan untuk mengakhiri polemik juga. Saya yang tepat, saya harap makanya tadi ada masukan kepada Pak Jokowi ya sebagai mantan presiden untuk kemudian mengevaluasi. Sama-sama anak bangsa loh nih. Kami sebenarnya para pengejar kebenaran berharap agar keluarga Joko Widodo menghentikan segera kegaduhan negeri ini yang selama lebih 10 tahun telah dilakukan dan tidak bosan-bosan melakukan. Itu sebenarnya harapan kita sehingga kita bisa damai. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya. Karena logika mereka itu emang nggak nyambung. Jadi memang harus hukum ini akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Ini orang-orang juga harus diproses hukum, harus dikasih pelajaran, baik pembelajaran kepada mereka maupun pembelajaran kepada publik. Agar tidak gampang-gampang dengan mudah membangun narasi menyerang kehormatan orang lain. Kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya mah. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa, tunjukkannya ke publik. Ini loh ijazah asli saya, nggak bener yang beredar fotokopian itu. Bisa juga ijazahnya dikasih aja, begitu kan? Nah, ijazahnya dikasih aja ini di satu sisi memang bisa saja orang puas melihat. Kalau misalnya ini dikasih, ya misalnya diberikan, apakah itu akan langsung jelas? Ya belum tentu juga. Kalau misalnya mau ada terus dipermasalahkan, misalnya tidak percaya, misalnya tadi Mbak Vena mengatakan, oh UGM, ya otoritatif sudah mengatakan. Ada juga bisa mengatakan bahwa, wah UGM-nya jangan-jangan diatur juga nih. Ini ada mantan presiden dan sekarang jadi pejabat publik juga masih, dan ini ada rakyatnya, masyarakat gitu loh. Menurut saya kenapa sih harus menempuh jalur seperti ini gitu kan? Kalau tadi dibalik juga, kenapa Anda melaporkan? Justru itu, kita kalau dipidana kan ada, jangan lupa ada restoratif justice. Nah gitu, mungkin nanti Bang Aristo lebih bisa menjelaskan ya, bahwa ini menurut saya tetap ada. Di restoratif itu bijak menyelamatkan muka seluruh pihak dan everybody happy. Apapun yang dilakukan, kalau tidak dijawab secara hukum, ini tidak akan selesai polemik ini. Nanti apapun yang tadi ngomongnya nanti beda lagi. Loh sampai sekarang tadi malam saya masih ini kok dengan yang dilaporkan itu masih omongannya masih begitu, terus kita mau berharap apa sama orang-orang seperti itu? Gitu loh. Kalau tidak kepastian hukum yang menjawab ini, nanti beda lagi omongan ini. Beda lagi, restoratif justice atau damai. Nanti bisa dibangun lagi narasi-narasi. Memang itu pekerjaannya, kan bisa dilihat sejarahnya. Gitu loh. Jadi sudahlah, ini akan dijawab oleh putusan hukum, putusan pengadilan. Kita tunggu saja itu, proses ini berjalan, kita biarkan saja. Klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Pak Jokowi ini, ya sekelas Pak Jokowi pasti kalkulasinya itu luar biasa sebelum dia ke Polda Metro, itu sudah pasti. Jadi kalau sampai dia datang kemudian tiba-tiba mencabut laporan, kayaknya sulit, kecuali mungkin kalau pihak-pihak dari kliennya Mas Aziz minta maaf secara massal, mengaku hilaf, ya mungkin saja. Tapi kalau sekarang, posisinya sekarang nggak ada angin tiba-tiba mencabut,
Itu malah menimbulkan polemik berikutnya, malah tambah kusut lagi. Lagi omongan nanti. Nah, betul, lain lagi omongan. Karena sudah maju ya nggak boleh mundur. Oke. Mas Aziz, berarti udah nggak bisa dong apa yang diminta tadi. Udah siap belum? Dan saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan. Selesai. Sederhana, tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Opsi restoratif justice sudah nggak ada nih Bang. Jadi gini, saya bingung nih sebenarnya. Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih, atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya dan kawan-kawan. Laporan itu ya yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan yang bisa menjawab itu berarti keaslian ijazah Pak Jokowi, kan begitu? Kalau lihat perdebatan seru gini, restoratif justice kayaknya makin sulit ya, makin jauh. Syarat utama dari restoratif justice itu adalah perdamaian, ya konsensual, sepakat untuk berdamai. Kalau udah begini, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, gerombolan penebar fitnah pemburu ijazah, geng provokator yang terus menyerang Bapak Jokowi. Makin hari kelihatannya mereka semakin terserang dalam kepanikan, kekalutan, ketakutan, dan mulai gemeteran. Apalagi Bapak Jokowi sudah menegaskan bahwa beliau sudah menolak kata damai. Proses ini akan terus berlanjut dalam jalur hukum. Tidak ada kata damai karena kelakuan mereka, para kelompok mereka ini sudah sangat keterlaluan. Oleh karena itulah kita lihat dari gelagat mereka ini sekarang mulai mengeluarkan opsi untuk berdamai, menyudahi polemik ini. Itu karena terutama dari 5 yang sudah tercantum di dalam daftar merah, Roy Suryo, Rismon, Egy Sujana, Tifa, dan Kurnia sudah mulai menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya. Ya para sahabat sekalian, kita lihat bagaimana kelompok mereka itu satu persatu mulai memohon-mohon kepada Bapak Jokowi. Salah satunya adalah Abraham Samad yang memohon agar Bapak Jokowi mencabut gugatan. Kemudian ada juga si Said Didu, sang menteri, bukan menteri ya, tapi pecatan yang sakit hati dan masuk dalam kelompok-kelompok mereka. Said Didu juga menyuarakan agar Bapak Jokowi segera menghentikan proses laporannya atau mencabut laporannya dari kepolisian ya para sahabat. Demikian juga yang teranyar ada kuasa hukum dari Roy Suryo CS, yakni Aziz Yanuar, yang dalam sebuah talkshow dia mengemukakan adanya proses atau opsi restoratif justice yang kurang lebih secara simpelnya adalah sama saja dengan menyudahi proses hukum ini agar menuju jalan damai. Jadi para sahabat sekalian, itulah tanda-tanda ketakutan mereka ini. Semakin hari semakin jelas bahwa mereka yang dulunya berkoar-koar, bahkan seperti Roy Suryo dan Rismon atau Tifa juga ya,
sempat menantang-nantang agar Bapak Jokowi melaporkan mereka kalau berani. Tapi nyatanya setelah benar-benar dilaporkan, nyali mereka akhirnya ciut juga. Sehingga di antara mereka ketika menjalani pemeriksaan saja sudah mulai cari-cari alasan. Salah satunya adalah sang singa podium bergaya curut bergaya singa podium, si Egy Sujana yang mendadak sakit. Begitu juga dengan Abram Samad yang sempat mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Ada juga Rizal Fadilah yang mendadak katanya tertabrak motor. Kemudian Ibu Kurnia yang mendadak sakit ketika dalam proses pemanggilan Polda Metro Jaya dalam memberikan kesaksian klarifikasi. Itu semua menjadi satu indikasi yang nyata bahwa segarang-garangnya lagak mereka itu sekarang setelah benar-benar Bapak Jokowi menunjukkan ketegasannya untuk memperkarakan mereka ke jalur hukum, satu persatu mereka mundur teratur. Dan jalan damai ini yang sudah jelas secara tegas ditolak oleh Bapak Jokowi. Tentu saja ini adalah mimpi buruk bagi gerombolan ini ya. Gerombolan penebar fitnah, gerombolan pemburu ijazah, geng provokasi yang mereka mau tidak mau harus menghadapi proses hukum apapun itu pahitnya. Nah, para sahabat sekalian, di sini kita akan hadirkan satu perdebatan menarik dalam sebuah acara talkshow di stasiun TV antara kuasa hukum Roy CS yang diskakmat oleh ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan. Dan di situ ada Wakatum Projo, Alex Freddy Damanik, di mana keduanya benar-benar membuat Aziz Yanuar yang menawarkan opsi damai dengan bahasa restoratif justice ini tidak berkutik sama sekali. Kita simak saja video selengkapnya. Yang bagaimana soal polemik? Saya setuju. Untuk menyelesaikan polemik harus ada kepastian. Tapi menurut saya dibanding berbelit-belit, ini saya menghargai tentu saja proses hukum, tentu saja kita hargai. Tapi menurut pendapat saya, alangkah bijak ya, saya sejujurnya sangat menyayangkan ini sampai berlarut-larut. Ya. Kecuali memang kita punya kepentingan untuk ini, gitu loh. Misalnya entah itu dugaan saya, misalnya mau mengalihkan isu atau apa. Nah, tapi kalau misalnya kita memang mau membahas ini, kan Pak Jokowi ini presiden waktu itu. Kemudian saat ini mantan presiden, ya kan? Artinya sebagai pemimpin, teman-teman ini rakyat. Kan begitu. Apa susahnya sih sama rakyat, sama teman-teman projo kan bisa tuh datang, diundang, ayo ngobrol. Diundang pasti datang kita. Teman-teman ini ya, saya garanti pasti datang. Datang, ayo ini loh, mana yang salah sih dari ijazah? Kan lebih sederhana. Oke, jadi ingin minta ditunjukkan begitu ijazahnya. Maksud saya gini, apa sih yang jadi duduk bareng Pak Roy Suryo ini apa? Kemarin bahas katanya saya punya. Kan begitu. Baik. Itu menurut saya jauh lebih bijaksana dan lebih apa ya, menunjukkan bahwa kita ini punya semangat untuk meluruskan hal yang memang kurang benar. Saya setuju tadi begitu. Dasarnya apa? Melaporkan 263 pemalsuan atau penggunaan autentik, akta autentik 263-264 itu dasarnya apa sebetulnya? Tetapi saya menjadi sepakat ketika ini sudah menjadi polemik di publik, ya, ketika ini sudah rame dengan dipicu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang 3 bulan belakangan ini. Ya jadi nggak apa-apa, silahkan laporan itu ditindaklanjutin, silahkan dilakukan klarifikasi, pemanggilan, silahkan. Toh Pak Jokowi juga sudah merespon, sudah memberikan ijazah aslinya ya ke Mabes Polri, silahkan diproses berjalan ini. Demikian juga di Polda Metro Jaya. Sedikit saya sampaikan tentang di Polda Metro Jaya ini, jadi begini. Jadi kenapa Pak Jokowi melaporkan yang di Polda Metro Jaya itu Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebagai upaya terakhir sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan upaya terakhir itu?
Karena Pak Jokowi sudah menjelaskan, mengklarifikasi tentang ijazahnya. Kemudian pengacaranya juga sudah menjelaskan, mengklarifikasi tentang kebenaran dan keaslian ijazahnya. Pihak yang menerbitkan sah ini secara undang-undang Sisdiknas, undang-undang perguruan pendidikan tinggi, bahwa universitas ya memang akan menerbitkan ijazahnya kalau mahasiswanya udah lulus. Nah, ini sudah menjelaskan tentang kebenaran dan keaslian. Kemudian juga teman-teman seangkatan dan teman-teman wisuda sudah semua. Orang-orang tadi ya yang terlibat, yang memperkarakan ini, yang sampai melaporkan, yang sampai menggelar konferensi pers. Nah, ini proses yang ditempuh oleh Pak Jokowi. Gimana? Sudah tepat belum? Kalau tepat atau tidak tepat, saya susah juga bicaranya. Saya susah juga menjudge. Tapi begini, satu. Kan kita nggak mau makin kusut gitu ya? Iya, begini. Karena kalau dibuka saja, saya juga nggak tahu apakah itu akan menimbulkan polemik atau tidak. Tapi saya bisa kasih possibility ya, alternatif possibility. Misalnya yang pertama nih, pandangannya. Pertama, kalau yang ditempuh itu legal formal seperti ini, ya, ada kemungkinan ini menjadi jelas. Karena diputuskan hakim misalnya. Ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum. Tapi jangan lupa, kepastian hukum itu adalah formal truth atau kebenaran formal. Masih mungkin ada orang-orang yang belum pernah melihat ijazah aslinya akan tetap marah. Mana? Misalnya, itu kan formal truth. Bisa aja polisinya bohong, bisa aja polisinya dikendalikan, bisa aja itu dikendalikan. Orang-orang yang tidak percaya hukum, itu bisa saja terjadi. Itu yang pertama. Jadi artinya bisa saja proses hukum formal ini di satu sisi menambah jelas, tapi di sisi lain juga menambah kusut. Saya pun juga menghargai ketika Pak Jokowi bersikeras, kita hargai. Laporannya juga kita hargai, kan begitu. Nah, maksud saya adalah tadi, kalau misalnya tadi diajak duduk bareng segala macam, saya yakin insya Allah mau. Seperti itu, mau duduk bareng dan untuk mengakhiri polemik juga. Kan Pak Jokowi selama ini dikenal santun, baik, segala macam. Nah, menurut saya ini saatnya untuk membuktikan bahwa memang beliau dari awal sampai akhir, from the beginning until the end, dia begitu. Nah, maksud saya, ini saya yang tepat. Saya harap, makanya tadi ada masukan kepada Pak Jokowi ya, sebagai mantan presiden, untuk kemudian mengevaluasi. Sama-sama anak bangsa loh nih, kita urusan banyak kan gitu kan, PR bangsa ini banyak. Nah, maksud saya, ayo kita saling menghargai, dan juga ketika ada kritik, ada saran apa segala macam, ya kita coba saling menghargai juga. Seperti itu. Kemudian juga ada anggota KPU, ex-anggota KPU yang pernah mengklarifikasi langsung ijazah ini, sudah menjelaskan juga, udah mengklarifikasi. Namun orang-orang ini, orang-orang yang menuduh ini, Rosyuro dan kawan-kawan ini tetap juga ngotot, tetap juga menyerang kehormatan Pak Jokowi, menyerang martabat Pak Jokowi, terus memainkan isu ini, narasi-narasi kebohongan ini. Tapi jadinya semakin apa ya, berlarut-larut begitu, bukannya malah menemukan titik terang, malah makin kusut, Bang Freddy. Loh, justru proses hukum ini akan menjawab semua itu. Percaya deh sama saya. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya. Karena logika mereka itu emang nggak nyambung. Dia hanya berdasarkan kotak-katik, tidak memegang dokumen asli, tidak pernah melihat dokumen asli, kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan logikanya nggak nyambung. Mereka tidak percaya dengan UGM. Ya, apakah pernah ada kasus UGM satu saja pernah menerbitkan ijazah palsu? Apakah mereka tidak berpikir waktu tahun berapa itu? Tahun 85 itu, apakah mereka tahu bahwa Pak Jokowi ini akan jadi presiden sehingga mereka ikut terlibat pemalsuan itu? Itu kan logika sederhana. Ya. Begitu loh. Jadi memang harus ya, selain memang hukum ini akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Ini orang-orang juga harus diproses hukum, harus dikasih pelajaran, baik pembelajaran kepada mereka maupun pembelajaran kepada publik, agar tidak gampang-gampang dengan mudah membangun narasi menyerang kehormatan orang lain. Bisa juga ijazahnya dikasih aja, begitu kan? Nah, ijazahnya dikasih aja ini, di satu sisi memang bisa saja orang puas melihat. Misalnya kita lihat, kasih contoh komparasi dulu Obama. Obama kan dulu pernah ijazah birth certificate-nya dipermasalahkan kan. Apakah dia lahir dari Amerika apa enggak? Tapi yang ditempuh Obama pada waktu itu dikasih ke publik. Silahkan, dia tidak menempuh litigious. Ya? Dan selesai. Ya, tapi kematangan demokrasi, proses demokrasi Amerika dan Indonesia kan kita juga, saya nggak bisa samakan. Nah, akan tetapi kalau misalnya ini dikasih, ya misalnya diberikan,
apakah itu akan langsung jelas? Ya belum tentu juga. Kalau misalnya mau ada terus dipermasalahkan, misalnya tidak percaya, misalnya tadi Mbak Vena mengatakan, oh UGM, ya otoritatif sudah mengatakan. Ada juga bisa mengatakan bahwa, wah UGM-nya jangan-jangan diatur juga nih. Ya kan? UGM ini kan universitas negeri. Negeri itu MWA-nya di pemerintah, ya bisa juga. Jadi ada dua possibility. Terus yang selanjutnya, apa mungkin? Saya yakin masih mungkin aja. Jangan lupa, pelapor itu punya hak. Dan kalau kita lihat dari kacamata yang memang kita mencari jalan keluar ya, kacamata bijak lah gitu kan. Saya yakin bisa gitu kan. Tinggal bagaimana pihak-pihak di sekeliling Pak Jokowi ini untuk memberi masukan yang out of the box pastinya gitu kan. Yang kemudian ini justru akan jadi momen titik balik. Jangan lupa, masyarakat kita itu mudah tersentuh orang pihak-pihak yang quote unquote dizolimi. Nah artinya kalau kita menganggap bahwa ini adalah suatu pertarungan, kemudian salah satu pihak legowo, apalagi dalam hal ini seorang pemimpin ya waktu itu Pak Jokowi, dan saat ini dia juga dipermasalahkan. Nah itu saya yakin itu akan jadi titik balik gitu kan. Ya untuk nama baik Pak Jokowi kembali masyhur. Menurut saya begitu. Memang perlu ada masukan out of the box ya untuk beliau gitu kan. Dan tentu saja harus juga diiringi juga dari kami untuk kemudian ada feedback untuk menyambut hal tersebut. Saya yakin dan saya termasuk salah satu pihak yang memang lebih mengedepankan musyawarah tadi. Karena sekali lagi kita tidak berurusan dengan bangsa lain, dengan musuh yang sudah menyakiti sedemikian rupa. Enggak. Ini ada mantan presiden dan sekarang jadi pejabat publik juga masih. Dan ini ada rakyatnya, masyarakat gitu loh. Menurut saya kenapa sih harus menempuh jalur seperti ini gitu kan. Kalau tadi dibalik juga, kenapa Anda melaporkan? Justru itu, kita kalau dipidana kan ada, jangan lupa, ada restoratif justice. Nah gitu, mungkin nanti Bang Aristo lebih bisa menjelaskan ya. Bahwa ini menurut saya tetap ada. Di restoratif itu bijak menyelamatkan muka seluruh pihak dan everybody happy. Apapun yang dilakukan, kalau tidak dijawab secara hukum, ini tidak akan selesai polemik ini. Nanti apapun yang terjadi ngomongnya nanti beda lagi. Lu sampai sekarang tadi malam saya masih ini kok dengan yang dilaporkan itu masih omongannya masih begitu, terus kita mau berharap apa sama orang-orang seperti itu? Gitu loh. Kalau tidak kepastian hukum yang menjawab ini, nanti beda lagi omongan ini. Beda lagi, restoratif justice atau damai, nanti bisa dibangun lagi narasi-narasi. Memang itu pekerjaannya, kan bisa dilihat sejarahnya, gitu loh. Jadi sudahlah, ini akan dijawab oleh putusan hukum, putusan pengadilan. Kita tunggu saja itu, proses ini berjalan, kita biarkan saja. Opsi restoratif justice sudah nggak ada nih Bang. Jadi gini, saya bingung nih sebenarnya. Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya dan kawan-kawan. Karena yang dikatakan tadi kita proses hukum nanti akan terlihatlah ijazahnya ini seperti apa. Ini kan berarti bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, kan tadi kan bahasanya kan kita bisa di-shoot, dilihat ijazahnya. Oke, kalau objeknya ijazahnya, maka yang harus diproses hukum tentu saja yang pertama adalah laporan teman-teman di TPUA yang menuduh 263, 264 terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan objeknya ijazah. Makanya saya bingung, saya tadi waktu duduk, ini Mas Freddy ada di pihak Pak Jokowi yang membela itu atau apa? Karena dia katakan tadi kan, nanti di persidangan kelihatan ijazahnya itu asli atau palsu. Berarti objeknya 263 dong, 264. Korsi kalau saya salah. Nah, tapi kalau objeknya adalah laporan Polda Metro Jaya, itu adalah penghinaan tadi, penghasutan, menyerang kehormatan. Ya berarti yang dibuktikan itu bukan ijazahnya, tapi apa sih serangan kehormatannya itu? Gitu loh. Jadi saya mau luruskan, saya tadi bertanya-tanya makanya, ini kok malah pengen supaya ini proses hukum. Terdakwanya Pak Jokowi nanti kalau begitu ceritanya gitu loh. Mas saya jadi bingung gitu. Maksudnya laporan itu ya yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan yang bisa menjawab itu berarti keaslian ijazah Pak Jokowi, kan begitu? Jadi bukan barang tidak mungkin bahwa ijazah yang asli itu nanti yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sehingga mematahkan tuduhan ijazah asli itu disita menjadi barang bukti.
Kalau sudah disita menjadi barang bukti, otomatis itu akan dibawa ke persidangan. Kalau sudah dibawa ke persidangan, supaya publik bisa melihat semuanya, itu nanti di dalam proses itu, ya kan jaksa atau pihak terdakwa juga bisa meminta itu diperlihatkan, hakim juga bisa melakukan itu. Itu yang mau saya sampaikan, sehingga kepuasan publik, pertanyaan publik akan terjawab. Itu yang mau saya jelaskan. Biarlah proses hukum itu yang menjelaskan, menjawab itu. Begitu, bukan tidak mungkin ijazah itu sampai ke persidangan. Itu maksud saya. Karena kan yang diributkan kenapa tidak ditunjukkan saja. Itu yang mau saya jawab. Biarlah proses persidangan. Kalau misalnya sebelum itulah kemungkinan dari pihaknya Pak Jokowi kemudian bersedia untuk duduk bersama dan juga membahaslah dengan pihak lawan begitu, seperti yang apa yang diminta oleh Mas Ajis, atau bahkan mencabut laporan. Buat saya sih udah too late ya kayaknya ya, karena sudah di Pak Jokowi ini ya, sekelas Pak Jokowi pasti kalkulasinya itu luar biasa sebelum dia ke Polda Metro, itu sudah pasti. Jadi kalau sampai dia datang kemudian tiba-tiba mencabut laporan, kayaknya sulit, kecuali mungkin kalau pihak-pihak dari kliennya Mas Aziz minta maaf secara massal, mengaku hilaf, ya mungkin saja. Tapi kalau sekarang, posisinya sekarang nggak ada angin tiba-tiba mencabut, itu malah menimbulkan polemik berikutnya, malah tambah kusut lagi. Omongan nanti. Nah, betul, lain lagi omongan, karena sudah maju ya nggak boleh mundur. Oke, Mas Aziz, berarti udah nggak bisa dong apa yang diminta tadi. Karena ya, laporan penghinaan dan juga satu lagi soal ijazah. Mana kira-kira yang duluan diproses? Kalau yang mana yang duluan diproses, saya nggak tahu pasti ya, karena penyidik. Tapi kalau lihat tadi dari diskusi, kalau bukti-buktinya sekarang ya, bukti-buktinya itu lebih mengarah kepada laporan Pak Jokowi yang diproses. Kenapa saya mengatakan begitu? Pertama, pihak otoritas dalam hal ini UGM sudah mengatakan itu asli. Itu bukti yang bukti yang cukup fundamental, karena UGM ini yang punya otoritas untuk menyatakan itu. Yang kedua, ada bukti-bukti soal tadi misalnya foto wisuda atau teman, itu saksi. Bukti saksi itu buat saya derajat kedua, karena saksi kan bisa ngomong A, bisa ngomong B. Tapi kalau bukti otorisasi, itu bukti yang susah dibantah, kecuali dibuktikan UGM bersekongkol, kecuali. Itu yang pertama. Jadi kalau pertanyaannya mana kira-kira prediksi saya yang lebih gampang diproses, ya laporan yang di Polda. Nah, yang kedua saya mau menanggapi tadi, seru dia. Ini perdebatannya tadi seru ya, tentang mana Pak, apakah jangan-jangan Pak Jokowi nanti bisa jadi terdakwa ya, atau nanti yang laporan Pak Jokowi itu terhadap kliennya Mas Aziz. Jadi dua-duanya itu sangat punya kemungkinan ya ijazahnya itu dihadirkan. Kenapa? Pertama, konstruksi pasal tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Fitnah itu apa sih? Fitnah itu menuduh orang ya melakukan tindak pidana. Ya, ngasih tahu orang itu orang memalsukan ijazah. Nah, dalam hal untuk mematahkan tuduhan itu, ya pasti mengatakan, saya nggak melakukan tindak pidana kok. Kamu nuduh saya ijazah palsu, ini ijazah saya asli. Ini bukti-buktinya. Jadi mungkin di laporan Mas Aziz, di laporan teman-temannya Mas Aziz, ya mungkin juga, karena itu langsung 263, 264 tadi. Jadi kalau pertanyaannya ijazah ini bisa dihadirkan di perkara yang mana, dua-duanya bisa. Yang terakhir, kalau lihat perdebatan seru gini, restoratif justice kayaknya makin sulit ya, makin jauh. Dan yang paling penting lagi, kalau restoratif justice, siapa yang maafin siapa? Siapa yang mau damai gitu? Siapa yang mau karena kan ini konsensual, iya siapa yang maafin siapa yang minta maaf. Karena syarat utama dari restoratif justice itu adalah perdamaian, ya konsensual, sepakat untuk berdamai. Kalau udah begini, susah kita memprediksi siapa yang mau maafin siapa, udah susah lah itu terjadi.